Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmatnya itu kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi barang siapa yang mendustakan nikmatku, maka sungguh azab Allah akan sangat pedih, akan ditimpakan kepada kita. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan yang terpenting adalah Allah masih memberikan kita nikmat hidayah. Karena nikmat hidayah ini adalah nikmat yang paling mahal yang kita punya. Kalaulah tidak ada hidayah itu di hati-hati kita, sungguh sedekah 1.000 rupiah akan terasa susah. Karena tidak ada hidayah di hati kita. Tapi karena ada hidayah itu di hati kita, sesusah apapun itu ibadah, asal itu perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kita kerjakan. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur, bentuk syukur itu bukan hanya ucapan, tapi syukur itu berbentuk. Bentuk syukur itu adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan takwa. Maka sesungguhnya ketakwaan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat atau telah memberikan kita banyak nikmat dalam kehidupan kita. Maka siapa kita? Alangkah sombong kita kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat tentu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah nanti bertemu dan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada pertemuan yang paling indah, tidak ada perkumpulan yang paling indah kecuali bertemu dan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bertemu dan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, Nabi itu dalam satu hari tidurnya 3 kali. 3 kali dalam satu hari Nabi itu tidur 3 kali. Kapan dia tidur? Ba'da Isya. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi membenci 2 waktu tidur, yaitu tidur setelah asar dan tidur setelah maghrib. Nabi membenci 2 waktu tidur itu. Jadi kalau tidak mau dibenci oleh Nabi Muhammad SAW, jangan tidur habis asar dan jangan tidur habis maghrib. Tapi Nabi sangat menyukai tidur setelah Isya. Maka Nabi tidur setelah Isya. Itu tidur Nabi yang pertama. Yang kedua, kapan Nabi tidur? Kapan Nabi tidur? Tidur yang kedua adalah 50 ayat bacaan Quran sebelum sholat subuh. Jadi kira-kira 30 menit sebelum waktu subuh, sebelum azan subuh Nabi tidur. Nah, karena Nabi bangun, kapan Nabi bangun? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nabi bangun ketika di tengah malam atau lebih sedikit dari tengah malam. Artinya sekitar jam 12 sampai jam 1 malam itu Nabi bangun. Kemudian Nabi tidur lagi adalah setengah jam sebelum salat subuh, yaitu sekitar 50 ayat bacaan Quran sebelum azan subuh. Dan ketiga waktu tidur Nabi adalah qailullah, yaitu tidur siang sebelum zuhur. 30 menit sebelum zuhur atau 30 menit setelah zuhur. Itu waktu tidur Nabi. Nah, pertanyaannya, kita kapan tidur? Kalau Nabi tadi setelah sholat Isya tidur, kita kapan tidur? Jangan-jangan kita belum tidur. Nabi tidur setelah sholat Isya, kemudian bangun nisfahu awingkus minhu qalila, di pertengahan malam atau lebih sedikit dari pertengahan malam. Nabi tidur. Kalau kita enggak, ya kita belum tidur sampai jam 9, jam 10. Ini menyalahi dari ajaran Nabi. Nabi mengajarkan kita untuk tidur di setelah Isya. Maka kalau bisa setelah Isya itu tidur. Kapan Nabi belajar? Nabi belajar nisfahu awingkus minhu qalila auzidni alaihi warattilil Quran
tartila. Nabi itu setelah bangun tidur tengah malam tadi atau lebih sedikit dari tengah malam, auzidni alaihi warattilil Qur'an tartila. Dan kemudian Nabi belajar. Dan waktu terbaik untuk belajar adalah di tengah malam. Seperti yang dicontohkan Nabi, auzidni alaihi warattilil Qur'an tartila. Nabi membaca Al-Qur'an. Inilah bentuk belajar Nabi. Jadi Nabi itu mencontohkan kepada kita waktu belajar itu bukan pada setelah Isya. Tapi waktu yang paling tepat untuk belajar adalah tengah malam atau lebih sedikit dari tengah malam. Karena itu waktu Nabi belajar. Maka anak-anak sekalian, ini tips kalau kita ingin cepat hafal surah atau cepat memahami mata pelajaran, belajarnya jangan habis Isya. Tapi belajarnya adalah di tengah malam. Begitu Nabi contohkan. Bukan Ustadz yang mencontohkan, tapi Nabi mencontohkan kita untuk belajar di tengah malam. Supaya apa? Supaya kita dapat keberkahan meniru Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak sekalian, di bulan Ramadan ini kita mengenal sholat tarawih. Sholat tarawih ini diambil dari kata tarawah, yang artinya istirahat. Istirahat siapa ya? Itu tadi istirahatnya Nabi. Karena Nabi setelah Isya di bulan selain bulan Ramadan itu tidur. Nah khusus di bulan Ramadan setelah Isya Nabi tidak tidur. Dia menggunakan waktu istirahatnya itu untuk qiyamul lail, yaitu mengerjakan salat sunnah. Maka salat sunnah yang dikerjakan setelah Isya di bulan Ramadan itu disebut dengan salat tarawih. Maka makna salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu istirahatnya Nabi. Itulah makna salat tarawih. Nah 30 malam atau 29 malam kita ditarbiyah, kita dididik, kita belajar bersama-sama untuk mengerjakan salat tarawih ini. Di sisi lain kita juga mengerjakan salat witir. Dan ini Masya Allah, bukankah Nabi mengatakan innallaha yuhibbul witir? Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan witir. Maka kata Imam Sya'rani, apabila ada seseorang yang mengerjakan witir sebelum tidur atau witir setelah tidur, maka sungguh tidurnya dalam keadaan sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah sebetulnya untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan salat witir dan salat subuh berjamaah ke masjid. Kita akan dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh apapun yang kita minta akan Allah berikan. Karena kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang tua kita. Orang tua kita itu begitu mencintai kita. Maka apapun keinginan kita karena kecintaannya kepada kita, maka orang tua kita akan memberikan apa yang kita mau. Karena kecintaan orang tua kepada kita. Begitu pula Allah, dan bahkan lebih dahsyat lagi Allah ini. Kalau dia sudah mencintai seorang hambanya, maka apapun yang dia minta, bahkan belum dia minta, akan Allah berikan. Ini luar biasa. Maka 30 hari atau 30 malam atau 29 malam kita dididik untuk sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir ini supaya kita cinta kepada Allah dan supaya Allah cinta kepada kita. Maka sesungguhnya pengerjaan sholat tarawih dan sholat witir adalah dalam rangka menjemput kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu mari kita serius salat witirnya, salat tarawihnya. Jangan pernah kita tinggalkan salat witirnya. Ustadz, bolehkah saya salat tarawih di masjid 4 rakaat kemudian dilanjutkan di rumah? Boleh. Ustadz, bolehkah saya salat tarawih 8 rakaat kemudian dilanjutkan di rumah? Boleh. Ustadz, bolehkah saya salat witir 1 rakaat saja? Boleh. Boleh. Semuanya boleh. Sesungguhnya Allah mencintai setiap kebaikan-kebaikan yang kita usahakan. Asal itu maksimal. 4 rakaat maksimal. Tidak ribut, khusyuk, penuh dengan harap. 1 rakaat boleh. Asal khusyuk, nikmat. Betul-betul salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah akan mencinta kita. Untuk itu anak-anak sekalian, jangan tinggalkan salat tarawih,
di bulan Ramadan ini, kalaupun harus meninggalkan itu dalam rangka uzur, dan jangan tinggalkan salat witir, karena sesungguhnya innallaha yuhibbul witir. Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan witir. Itu dalam rangka menjemput kecintaan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tinggalkan salat witir. Boleh dikerjakan sebelum tidur dan boleh dikerjakan setelah tidur. Billahi taufik wal hidayah. Semoga Allah memberikan kita hidayah, dan semoga Allah tetap menjaga hidayah itu di hati-hati kita, dan semoga Allah memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah menjaga kita tetap terus di jalan kebaikan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan godaan setan yang terkutuk. Semoga Allah mengampuni kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.